Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan, kelas 10G. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengelola, serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, dan unit penyimpanan serta unit pengontrolan. Pada awalnya komputer hanya untuk mengelola beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aritmatika. Namun pada saat ini komputer dapat memberikan berbagai macam fungsi seperti hiburan, mengelola data, alat transaksi, media, pengawas, dan lain-lain. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC mempunyai bobot 30 ton dan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengendalikan Machine Language, yaitu level bahasa memprogram paling rendah yang biasanya mengerti oleh komputer. Bahasa program ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan terciptanya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori anti-magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa program tingkat tinggi. Kompasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan perkembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini kemungkinan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Periode ini ditanda dengan perkembangannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, merak dapat dihubungi dengan membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor yang dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan menggunakan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di like ya guys.